Sape, saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Tria Elena, saya kelas PKK 3 semester 6. Pada video kali ini saya akan membahas 3 poin penting dalam katekese. Poin yang pertama ialah pengertian katekese itu sendiri, dan poin yang kedua latar belakang penyelenggaraan katekese, dan poin yang ketiga ialah katekese dalam misi gereja. Baik, kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian katekese. Pengertian katekese dibagi menjadi 3 istilah, yaitu secara etimologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kesimpulan dari kedua istilah itu tersebut. Katekese secara etimologi menurut Marianus Telambaduma tahun 2005, katekese berasal dari kata kerja katekein dan kata benda katekesis yang akar katanya ialah kat dan echo. Kat artinya keluar ke arah luas dan echo artinya bergema atau bergaul. Katekese ialah suatu gema atau gaung yang diperdengarkan atau disampaikan ke arah luas atau keluar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, katekese ialah pengajaran agama. Dari kedua istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa katekese adalah pengajaran agama yang disampaikan secara lisan dalam pengajaran yang diterima tidak berhenti pada satu arah. Inilah yang dinamakan bergema dan bergaul. Yang dimaksudkan ialah suatu pengajaran yang seseorang sampaikan secara lisan kepada umat. Inilah yang dinamakan bergema. Dan yang bergaul itu ialah ketika umat memberikan pengajaran tersebut kepada orang banyak yang mereka temui yang sedang terjadi berkelanjutan, dan itulah yang dinamakan bergaul. Baik, kita akan masuk pada poin yang kedua. Poin kedua yaitu latar belakang penyelenggaraan katekese. Yang melatar belakangi penyelenggaraan katekese yang paling utama yaitu pengajaran yang diberikan oleh Yesus sendiri. Bisa kita lihat dalam kitab suci Injil Matius bab 7 bab ayat 28 sampai 29 dan Lukas bab 4 ayat 32 tentang Yesus mengajar. Mengapa sih Yesus itu harus mengajar? Jawabannya sangat penting, yaitu karena Yesus adalah guru. Kemudian para rasul yang mengajar, bisa kita lihat pada Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42. Kenapa para rasul harus mengajar? Karena para rasul diutus langsung oleh Yesus untuk memberikan pengajaran yang telah mereka terima, dan pengajaran tersebut tidak hanya berhenti di para rasul tetapi dilanjutkan oleh para hierarki gereja. Siapa itu hierarki gereja? Seperti paus, uskup, iman, diakon, biarawan-biarawati, dan kaum awam. Mungkin masih ada dari teman-teman yang bertanya, kenapa kaum awam bisa memberikan pengajaran katekese? Jadi yang mendasari pelaksanaan katekese itu sendiri adalah tugas perutusan dari Yesus yang kita terima dan kita dapatkan ketika pembaptisan. Pada saat itu kita menerima buah-buah baptisan, yaitu kita diangkat menjadi anak Allah, dijadikan anggota Allah, dan dijadikan manusia baru. Kita ikut ambil bagian dalam 3 tugas Yesus melalui sakramen pembaptisan yang telah kita terima, menjadi imam, raja, dan nabi. Kita sebagai imam menguduskan. Sebagai imam, Yesus mempersembahkan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Kita sebagai umat awam bisa meniru tugas tersebut dengan menjadi pelayan bagi sesama, khususnya dalam hal yang menguduskan atau membawa kedamaian kepada orang lain. Misalnya dalam kehidupan keluarga, seseorang bisa menjadi contoh kasih dan pengampunan, melayani dengan rendah hati dan mendukung orang lain dalam kebutuhan spiritual mereka, seperti mendampingi teman atau keluarga dalam doa dan masa sulitnya. Sebagai raja atau pemimpin, kita bisa mengambil contoh pada saat kaum awam menjadi pemimpin ibadat atau doa rosario yang biasa kita laksanakan di bulan Mei dan bulan Oktober. Sebagai nabi, yaitu mewartakan,
menyampaikan pesan Tuhan dan menuntun orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini bisa berarti kita memberikan renungan dengan teman atau keluarga, memberikan nasihat-nasihat yang berdasarkan dengan nilai-nilai Kristiani. Dan poin yang ketiga ialah misi gereja. Apa itu misi gereja? Misi gereja adalah mempersembahkan atau membukakan jalan menuju keselamatan, bagian penting dari upaya untuk mengajarkan dan membimbing umat dalam pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran-ajaran Yesus. Katekese bukan hanya sekedar pengajaran doktrin atau ajaran gereja, tetapi juga merupakan proses pembentukan keteladanan yang berlangsung sepanjang hidup dari mulai anak-anak, remaja, hingga lansia. Katekese memainkan peranan penting dalam misi gereja karena memastikan setiap orang yang baru mengenal iman Kristen maupun yang sudah lama diberdayakan dengan pengetahuan dan pembentukan iman yang kuat sebagai pengikut Kristus. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai 3 poin dalam katekese. Atas perhatian dari saudara-saudari semuanya, saya mengucapkan terima kasih.